Haleluya, sembah Tuhan. Penuhi rumah-rumah kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Angkat suaramu dan nyatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab Dia baik Tuhan. Pengorbanan-Mu menebus hidup kami Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah.
sungguh indah. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana kita semua dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Daud, saudara. Daud ketika dia kembali ke Siklak, dia melihat, dia menemukan, dia mendapatkan Siklak terbakar habis. Istri, anak-anak, semua penduduk kota Siklak, perempuan dan anak-anak, ditawan oleh musuh-musuh mereka. Hari ini iblis sedang mendemonstrasikan kuasanya. Iblis sedang mengerahkan seluruh kekuatan, kemampuan dan dayanya untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, untuk menghancurkan gereja Tuhan, saudara. Rumah tangga yang tadinya kelihatan baik tiba-tiba hancur. Suami, istri, anak-anak mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita belajar kepada Daud. Apa yang Daud lakukan ketika dia mendapatkan kota Siklak terbakar habis dan semua orang-orang yang dicintainya dalam keadaan tertawan. Kita melanjutkan di dalam 1 Samuel pasal 30. Ayat yang keempat berkata begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud mendapati situasi yang sukar, situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan itu, dia tidak mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tetapi Daud mengambil sikap merendahkan diri di kaki Tuhan. Alkitab berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang pertama yang harus kita ambil ketika kita menemukan diri kita dalam keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, kita menemukan rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita mengalami masa-masa sukar, mengalami masa-masa sulit, bahkan diambang kehancuran atau sudah mengalami kehancuran sekalipun, yang pertama lakukan adalah pertobatan. Daud menangis di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa dia bertobat, dia mencari wajah Tuhan, dia bersungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Saudara, tidak ada cara yang lain untuk kita mengalami pemulihan dalam hidup ini. Tidak ada jalan yang lain untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam pelayanan, dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, kecuali kita memulai dengan langkah pertobatan. Bahkan Alkitab berkata, Daud menangis sampai dia tidak kuat lagi menangis. Saudara, Daud bukan seorang yang cengeng. Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengalahkan musuh-musuhnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hari itu, ketika dia menemukan keadaan yang begitu sulit, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Saudara sedang mengalami pergumulan, beban berat, masalah saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah berjalan terlalu jauh meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih karunia, meninggalkan anugerahnya. Hari ini Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud, Tuhan yang sama menantikan kita kembali kepada Dia, dan Dia berjanji kalau Dia beri kemenangan kepada Daud dan memulihkan Daud, Tuhan yang sama akan memberikan kemenangan dan pemulihan kepadamu, memberikan kemenangan dan pemulihan dalam rumah tanggamu, memulihkan usaha pekerjaanmu, saudara yang dikasihi Tuhan. Datanglah kepada Dia, cari wajahnya selalu dengan bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan ada bersama-sama dengan saudara.
Dia menyambut saudara dengan penuh sukacita ketika saudara datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-umat-Mu datang merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, banyak kali kami melukai dan mengecewakan hati Tuhan. Banyak kali kami melukai dan mengecewakan sesama kami. Hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam pengampunan itu ada berkat, ada mujizat, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, kami terima pengampunan-Mu, dan saat yang sama kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin.